Masyarakat butuh bukti, bukan hanya janji. Begitu ujar Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Oleh karenanya Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya bekerja cepat untuk mewujudkan janji-janji pemerintah, termasuk merealisasikan visi 3 juta rumah, guna memastikan setiap warga negara Indonesia dapat memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau. Visi 3 juta rumah untuk rakyat secara berangsur terwujud menjadi kenyataan. Hal itu dapat dilihat dari akad pasal 62.710 unit kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah di 36 provinsi. Akad masal yang digelar secara hybrid ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Puri Delta City Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad masal 62.000 unit KPR dimulai. Akad masal KPR bersubsidi yang diresmikan Presiden Prabowo pada 31 Juli 2026 itu merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun 2025. Yang pertama, 29 September 2025, Presiden meresmikan akad masal 26.000 unit KPR di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dan yang kedua, Presiden meresmikan akad masal lebih dari 50.000 unit KPR yang dipusatkan di Kota Serang, Banten pada 30 Desember 2025. Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 80 triliun rupiah untuk kredit 3 juta rumah bersubsidi tersebut melalui program KPR yang disebut dengan nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, sebuah program pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaan penyaluran kreditnya, BP Tapera bekerja sama dengan 43 bank penyalur kredit resmi. Ada 5 bank himbara atau bank berplat merah, seperti Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Syariah Indonesia yang dilibatkan dalam penyaluran KPR FLPP ini. Ditambah 4 bank swasta nasional dan 33 bank pembangunan daerah atau BPD. Program yang sangat besar ini memang harus dikeroyok ramai-ramai, termasuk dalam proyek pembangunannya. Ada belasan ribu perusahaan perumahan yang ikut andil membangun rumah-rumah bersubsidi, mulai dari para pengembang yang bergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional atau APRNAS, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas, hingga kelompok pengembang besar seperti Vista Land Group, Ciputra Group, dan Lipo Group. Keterlibatan para pengembang besar serta bank-bank swasta nasional dalam program pembangunan rumah bersubsidi dan penyaluran KPR FLPP ini mendapat apresiasi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, inilah yang disebut Indonesia Incorporated, ketika yang besar membantu yang kecil dan yang kecil bekerja keras untuk produktif. Saudara-saudara sekalian, semua dari pengembang dibantu oleh bank-bank tertentu, dibantu juga oleh swasta nasional seperti Pak James Riyadi dengan kelompoknya. Ini yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated. Yang besar membantu yang kecil bekerja keras untuk produktif. Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang sudah dicapai pemerintah dalam pengadaan rumah-rumah bersubsidi merupakan hal yang membanggakan. Namun kebutuhannya masih sangat banyak. Untuk itu, pemerintah mempelajari cara-cara yang lebih inovatif guna mempercepat pembangunan perumahan rakyat, termasuk belajar dari negara lain. Kita sadar bahwa apa yang sudah kita capai adalah cukup membanggakan, tapi kita sadar juga bahwa kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Kita, kalau bangsa kita mau bangkit, mau transformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapapun. Setahap demi setahap, Kementerian Perumahan dan kementerian-kementerian terkait lainnya, serta para pengembang dan perbankan berhasil membangun puluhan ribu rumah bersubsidi
dan mendistribusikannya melalui KPR FLPP kepada masyarakat yang membutuhkan. Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwarar Sirait optimis bahwa pengadaan rumah-rumah bersubsidi itu akan tercapai sesuai target, sehingga ia pun merasa yakin bahwa Presiden Prabowo sudah bisa meresmikan lagi sebanyak 71.000 unit rumah KPR bersubsidi pada bulan Desember 2026, kemudian 80.000 dan 90.000 rumah lagi pada tahun 2027, lalu 100.000 rumah pada tahun 2028. Kita siap Pak mengundang Bapak 17 Desember untuk 71.000 rumah. Tahun 2028, 80.000 dan 90.000. Tahun 2027, 80.000 dan 90.000. Tahun 2028 kami akan undang Bapak untuk 100.000. Kami sangat senang Pak. Kami belajar banyak Pak. Kami tidak mau langsung lompat Pak. Dengan bertahap-bertahap begini kami belajar. SDM-nya, IT-nya, tata kelolanya supaya siap. Jadi kami senang dengan tim yang memang juga menyiapkan diri dengan baik. Masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target penerima KPR bersubsidi adalah para tenaga kesehatan, guru, nelayan, petani, buruh, polisi dan tentara, termasuk juga para supir taksi, pengemudi ojek online, dan asisten rumah tangga. Tahun 2025 sudah tersalurkan sebanyak 237.000 unit rumah kepada para debitur yang memenuhi syarat. Presiden Prabowo sempat berdialog dengan beberapa debitur KPR FLPP, antara lain Stanley, seorang penjual pinang di Jayapura, Papua. Pak Stanley ya, bagaimana Pak Stanley? Iya Bapak. Iya Bapak. Rumahnya sudah ditempati? Rencana nanti bulan depan Bapak. Pertengahan bulan baru saya tempati Bapak. Keluarganya berapa Pak Stanley? Ya Bapak. Keluarga berapa? Keluarganya? Bapak izin, saya belum nikah Bapak. Oh, belum nikah. Belum berkeluarga Bapak, siap. Oke, ya. Kemudian sudah tanda tangan atau akan tanda tangan akad kreditnya? Sudah Bapak. Oh. Sudah izin Bapak. Kemarin tanggal 17 Juli sudah akad Bapak. Kemudian cicilannya berapa tahun? Izin Bapak 15 tahun Bapak cicilannya. Tiap bulan berapa cicilannya? Tiap bulannya 1.800.000 Bapak. Lumayan, mampu dibayar tiap bulan. Siap, mampu Bapak. Bagus, selamat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti cepat dapat jodoh dan segera bisa menempati Ya, rumah Bapak. yang baru. Terima kasih. Ya, baik. Ya Bapak. Terima kasih. Prabowo juga berdialog dengan sepasang suami istri yang sama-sama bekerja sebagai pengemudi ojek online di Nusa Tenggara Timur. Ibu ini Nama lengkap saya Sabrina Terbiu. Pekerjaan saya sebagai driver ojek online dan saya dari Nusa Tenggara Timur. jadi Mbak Eni pengemudi ojek. Ya betul Bapak. Ibu Ani sudah berkeluarga? Sudah Pak, ini suami saya. Oh iya sudah. Suami bekerja apa? Suaminya bekerja apa? Suami. Driver juga Pak. Nah, kurang jelas, suami ibu kerjanya apa? Tanya Bapak Presiden. Pekerjaannya sama juga seperti saya Pak, driver online Oke, juga. oke, bagus ya. Berapa tahun cicilannya? Bulannya 16 tahun Pak. 16 tahun. Ya, Satu 16 tahun. satu bulan cicilannya berapa? 1.300.000 Pak. Oke. Bapak Ibu sudah punya anak? Berapa? Sudah 2. Sudah 2. Mengandung juga. Ya. Oh, 2 cukup? Oh ada lagi satu yang Ada nggak sempat KB ya, nggak sempat. Yang lupa. yang duanya perempuan Pak. Yang lupa bapak atau ibu? Ya selamat ya, selamat. Terima kasih. Para debitur KPR bersubsidi FLPP diberi kesempatan untuk mencicil rumahnya hingga jangka waktu 20 tahun dengan beban cicilan bulanan yang bisa diatur secara fleksibel. Suku bunga cicilan dipatok flat sebesar 5%, alias dijamin tidak akan ada kenaikan suku bunga sampai lunas.
sedangkan uang mukanya dibuka mulai dari 1% dari harga rumah. Harga rumah bersubsidi itu sendiri berkisar antara 166 juta rupiah hingga 240 juta rupiah per unit. Jangka waktu cicilannya hingga 20 tahun adalah jangka waktu yang melampaui masa bakti pemerintahan Prabowo Gibran. Ini artinya Prabowo memikirkan nasib bangsanya hingga jauh ke depan. Melewati berkali-kali periode kepresidenan, program-program Prabowo dirancang untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sebab Prabowo ingin rakyat Indonesia terus sejahtera sampai kapanpun. Men of our time.